Ingat ya, gua dulu pernah ada di barisan dia dan gua tahu permainan mobilisasi masanya kayak gimana, terus ngambil angle buat framingnya kayak gimana, itu tahu semua. Dan ini bau-baunya samaan. Diajak untuk ikut, dikasih bingkisan supaya mau ikut, terus angkut pakai bus. Apa kan gue? Halo dulur-dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Sersan Politik, serius santai politik. Semoga dulur-dulur sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke dulur-dulur, sejak lengser Presiden atau mantan Presiden Jokowi 20 Oktober 2024 lalu, sepertinya beliau tidak berhenti untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Tidak seperti apa yang pernah disampaikan kepada kita semua bahwa beliau akan istirahat, tidur, dan lain sebagainya. Tapi ternyata beliau masih kesana kemari melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan, bahkan menerima kunjungan para menteri, ya, sebagian menteri di kabinetnya Prabowo, yang tentu saja sebelumnya sudah sangat dekat dengan mantan Presiden Jokowi itu. Nah, beberapa pengamat menyampaikan di beberapa platform bahwa ini tetap menjadi bagian dari pencitraan Jokowi. Bahkan ada salah satu netizen yang mengaku merupakan pendukungnya beliau atau berada di barisannya Pak Jokowi ini, membongkar bagaimana sebenarnya ketika banyak sekali kunjungan dari warga yang ingin bertemu dengan Presiden atau mantan Presiden Jokowi ini. Ternyata menurut dia yang mengaku sebagai sebagai mantan pendukungnya atau berada sebelumnya di barisan Presiden Jokowi, mereka atau dia mengatakan bahwa itu semua pencitraan saja dan sudah disetting atau settingan. Sepertinya hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan beberapa pengamat yang nanti akan kita saksikan beberapa kompilasi videonya, bahwa apa yang dilakukan Presiden atau mantan Presiden Jokowi ini adalah merupakan bagian dari pencitraan seperti halnya yang sudah dilakukan pada 10 tahun memerintah atau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Benar atau tidaknya, biarkan fakta yang menjawab, biarkan fakta yang membuktikan. Nah, seperti apa video yang beredar tentang pencitraan dan settingan ini? Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama videonya sampai selesai. Oke, video yang pertama ya. Sebenarnya menyedihkan banget gak sih? Udah jadi mantan, tapi nggak mau jadi negarawan, malah turun jadi influencer. Abu Mega ada di Italia jadi keynote speaker untuk sebuah event internasional. Saat Pak SBY menikmati waktunya dengan melukis dan menulis buku, si Jokowi ini yang beda sendiri. Dia pengen ngasih kesan ke publik, walaupun dia udah jadi mantan, tapi tetap disamperin sama yang katanya rakyat untuk sekedar selfie dan sejenisnya. Sebenarnya gue udah curiga. Ingat ya, gua dulu pernah ada di barisan dia dan gua tahu permainan mobilisasi masanya kayak gimana, terus ngambil angle buat framingnya kayak gimana, itu tahu semua. Dan ini bau-baunya samaan. Diajak untuk ikut, dikasih bingkisan supaya mau ikut, terus angkut pakai bus. Apa kan gue? Cuman yang bikin gue kaget adalah ternyata cara kerjanya masih sama persis dengan kesalahan yang juga sama persis, yaitu kagak rapih cara mainnya. Mereka kok pada nggak nyadar ya, kalau udah banyak mantan orang dalam yang sekarang udah di luar barisan. Bukannya pakai strategi lain, malah pakai cara yang lama. Kan jadi gagal pencitraannya. Gimana? Oh.
Harusnya mereka naruh busnya itu jauh dari rumahnya si Jokowi, terus masanya diarahin untuk berpencar, jadi seolah-olah kelihatan natural gitu. Menyedihkan banget gak sih? Apa lo? Jokowi itu dari dulu nggak berubah, ya. Memang orangnya seperti itu. Makanya jangan heran kalau kemudian narasi dari pengamat ada yang mengatakan Jokowi bilang dilahirkan di pinggir kali, saya lupa namanya kan. Tapi begitu kita lihat, nona, apakah memang masih ada wilayah tersebut gitu kan? Atau kemudian yang tadi Anda katakan ya, dia itu datang ke Jakarta. Saya kasih tahu ya, dia datang ke Jakarta dengan mobil SMK, bukan kendaraan lain-lain. Dengan siapa? Dengan wakil wali kotanya, ya, untuk menunjukkan bahwa dia ingin membangun Indonesia ke depan. Makanya waktu menjadi calon gubernur DKI, dia dengan mobil SMK yang katanya udah ada pre-booking ya, itu sampai sekian ribu. Dan waktu itu saya berdebat dengan teman saya ya, sama-sama satu SMA di Bali. Nggak mungkin, Krar. Kenapa nggak mungkin? Gue itu kerja di Mitsubishi. Dari mana SMK itu kemudian bisa membangun bak mesin dan sebagainya dengan teori manufakturer mobil itu. Dan ternyata benar, itu hanya merupakan sebuah, bukan cawe-cawe, politik pencitraan, ya. Jokowi memimpin, dan mungkin saya paling banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan. Jokowi itu kalau memimpin itu arogan, jadi tidak semacam kayak di TV-TV kalau pakai baju kayak gitu, itu tiap hari itu pakai dasinan, pakai jas-jasan. Dan tidak mau mengakui keberhasilan staff itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staff. Itu yang terjadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambah, data berarti itulah yang saya tahu. Dan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apalagi itu bohong. Jokowi terima gaji menyodorkan saya kok yang terima kwitansinya saya kok. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan yang di luar kan kayak yang ya kayak gitu, tapi sama sekali enggak, karena penanggung jawab anggaran daerah. Jadi yang menyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah balik itu laporan ke saya, Pak, ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti tidak nerima. Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi, ya kalau saya katakan Jokowi munafik. Orang berkuasa nggak menguasai apa-apa, inilah kejadian sekarang ini. Apa dikira Pak Jokowi itu menguasai? Enggak lah, gitu. Bohong itu. Yang berkuasa saya tahu siapa gitu. Kalau Pak Jokowi bagus harus kita dukung dong ya. Kalau program-program yang bagus harus kita dukung dong. Tapi kalau saya lihat ini hanya pencitraan aja, harus kita bilang stop Pak pencitraan, kita udah capek nih gitu ya. Saya sih tidak, ya silahkan aja lah mau bagi-bagi sepeda silahkan aja. Tapi jangan jadikan Pancasila bahan-bahan untuk tertawaan lah. Ya. Saya tersinggung. Saya nggak sebut lagi pemerintah di sini ya. Saya sempat sampaikan di mana-mana ya, termasuk dalam setiap perkuliahan itu juga, tata negara kita lebih bagus dipimpin sama robot. Ya, yang katanya nggak punya perasaan kan. Jadi kalau mereka ngomong Pancasila nasionalis, itu hanya kamuflase untuk menipu rakyat. Wah, ini menarik. Ya, ini udah jahat di sana. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi bilang miris, ya tentang pendidikan kita dan kesehatan kita yang tertinggal, Pak jangan miris Pak. Ini kerjaan Bapak 10 tahun. Iya. Ya, Bapak pemimpin nasional. Iya. Menterinya Bapak yang pilih, dirjennya Bapak yang comot, peraturan semua segala macam Bapak yang melototin di situ kan. Aneh kalau seorang presiden mengatakan miris ya. Nah, bukannya aneh lagi. Jadi kalau saya ngomong apa jadi ya? Udahlah kalau ngebohong tuh ya jangan gitu-gitu amat gitu lah. Kalau Jokowi turun itu artinya
ada amplop juga yang turun, ada BLT yang turun, ada hadiah yang turun, dan itu yang akan dipamerkan di publik dan pasti akan bocor. Demokrasi Indonesia yang tidak dipertontonkan melalui pilkada ini sebetulnya kehilangan dimensi moralnya tuh, dan pasti bisa diduga kepentingan oportunistik pragmatis itu yang lebih kuat beroperasi ketimbang mereka yang menginginkan pemilu yang jurdil, bersih dan sebagainya. Jadi fenomena Jokowi ikut serta di dalam politik itu bukan sekedar diterangkan sebagai hak seseorang yang bukan lagi presiden untuk menjagokan pilihannya, tapi ini bagian dari kerusakan etika politik yang harus kita lihat dimensi etisnya tuh, dan tidak terjadi upaya untuk menyehatkan demokrasi. Jadi fasilitas yang masih nempel pada Jokowi itu dia pergunakan bahkan ketika dia tidak secara legal lagi punya kekuasaan untuk memastikan keinginan dia melihat dinastinya di 2009. Hanya itu keterangannya tuh. Boleh nggak? Ya boleh aja. Tetapi sekali lagi prinsip-prinsip yang kita ingin kemukakan bahwa kita memerlukan banyak tokoh yang harusnya jadi guru bangsa, jadi pandito, jadi apa yang disebut sebagai pemikir peradaban. Kan itu yang nggak terjadi. Jadi setelah berhenti jadi presiden, Jokowi justru jadi politisi, bukan jadi negarawan. Jadi kelihatannya itu tuh, dan kapasitas Pak Jokowi makin lama makin terlihat tak bermutu tuh, karena harus dipastikan si ini bertemu lalu dipotret seolah-olah itu adalah akan berakibat pada elektabilitas. Saya kira justru terbalik tuh, semakin banyak orang yang merasa bahwa Jokowi masih memanfaatkan feodalisme, masih memanfaatkan yang disebut sebagai belusukan, masih memanfaatkan BLT yang walaupun bukan dari negara tapi berupaya untuk disalurkan pada publik, sehingga publik tidak belajar politik akhirnya kan. Jadi Jokowi tidak mengajarkan dalil-dalil integritas dalam demokrasi. Kalau Pak Jokowi ingin itu, mestinya dia datang dan berpidato, oke, kita harus tetapkan kembali etika politik supaya demokrasi betul-betul dilakoni secara jujur. Jokowi ini menurut saya tokoh yang lahir dari hasil pencitraan. Oke. Jadi kebetulan di era Jokowi itu muncul media sosial. Oke. Yang sangat luar biasa, berbeda dengan era SBY. Maka kemudian siapa yang mampu menguasai media sosial melalui pencitraan itu, maka dia akan tampil sebagai pemenang. Kita tidak bicara lagi tentang kualitas seseorang, tapi bagaimana dia mampu memenangkan pertarungan dalam pencitraan itu. Oke. Nah, jadi saya ingat seorang raja bandit ini ya, dia selalu memberikan bantuan sosial kepada rakyat-rakyat kecil, dan ini dia dianggap pahlawan. Nah, rakyat ini tidak tahu bahwa apa yang diterimanya itu dari barang haram. Selama Pak Presiden pulang itu air tidak keluar. Hanya keluar yang dia datang itu sah. Habis Pak Presiden sudah pulang, air mati sampai ini hari yang dong kasih keluar. Itu dia dulu Sersan Politik, kompilasi video yang bersumber dari para sebagian pengamat, lalu kemudian netizen, dan semuanya saya kembalikan kepada dulur ya. Apakah fakta yang menunjukkan demikian? Itu semua tentu akan diuji oleh fakta di lapangan. Apakah betul pencitraan? Dan apakah sebagian dari kegiatannya juga settingan? Nah, silahkan dikomentari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan semoga sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.